Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga apapun keadaannya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan tujuan pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi akidah akhlak, tepatnya pada bab taubat, taat, istiqomah dan ikhlas. Baik, kita akan memulai pembahasan yang pertama, yaitu taubat. Nah, di sini apakah sudah ada yang tahu mengenai definisi dari taubat? Taubat secara bahasa berarti kembali, sedangkan menurut istilah taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, kita sebagai makhluk yang lemah seringkali meninggalkan perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terkadang kita malah melanggar larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah sehingga membuat Allah ini murka kepada kita. Untuk itu, sebagai bentuk pengampunan, Allah membuka pintu taubat kepada mereka yang ingin berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Adapun dampak positif bertaubat, yaitu kita ketika bertobat itu dapat memperoleh semangat dan gairah hidup baru. Karena apa? Karena senantiasa Allah telah menerima taubat kita. Dalam kutip, ketika kita melakukan taubat itu dengan cara sungguh-sungguh. Lalu pembahasan yang kedua yaitu tentang taat. Nah, taat menurut bahasa berarti tunduk atau patuh. Sedangkan menurut istilah, taat ini bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia atau makhluk yang lainnya. Lalu dampak positif ketika kita taat, yaitu yang pertama memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua yaitu memperoleh ridha Allah karena telah mampu mentaati perintahnya. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu istiqomah. Pengertian istiqomah ada yang tahu? Secara bahasa istiqomah artinya lurus, dan secara istilah istiqomah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah istiqomah ini tidak memiliki dampak positif? Istiqomah memiliki dampak positif, yaitu yang pertama memperoleh ridho Allah, yang kedua dijauhkan dari hal-hal yang menimbulkan mudarat, dan yang ketiga yaitu menjadi kepribadian yang lebih baik. Baik, sebelum saya melanjutkan materi yang selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang ikhlas, apakah sampai sini tidak ada pertanyaan mengenai taubat, taat, istiqomah? Jikapun tidak ada, saya akan melanjutkan pembahasan yang terakhir yaitu tentang ikhlas. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Dan menurut istilah, ikhlas berarti menghadap ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah. Ikhlas merupakan akhlak yang agung karenanya ia memiliki kedudukan yang penting dalam setiap amalan, baik amalan hati maupun amalan lisan. Lalu dampak positif yang diperoleh ketika kita ikhlas yaitu kita mengerjakan pekerjaan itu tidak ada beban atau tanpa beban.
menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Harapannya ketika kita sudah mengetahui tentang definisi taubat, lalu taat, istiqomah, dan ikhlas, kita mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita guna memperbaik hidup kita lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.